Selamat datang di Arapa Channel, tempat di mana cerita-cerita mistis, mitos menyeramkan, dan kisah nyata dari berbagai penjuru Nusantara kami hadirkan untuk Anda. Matikan lampu, pasang headset, dan siapkan dirimu, karena kisah kali ini akan membawa kita ke peristiwa nyata yang terjadi di sebuah kota. Sebuah kejadian yang membuat seseorang perempuan muda hilang 2 hari tanpa jejak, dan saat ia kembali, pengakuannya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Namanya Rina, kami samarkan. Usianya saat itu 19 tahun. Tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Hidup mereka tenang dan tidak ada yang aneh dengan keseharian Rina. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil dan sering mengunjungi rumah temannya di desa sebelah. Namun, sebuah malam, tepatnya malam Jumat, akan mengubah hidup Rina dan keluarga kecilnya. Malam itu, Rina pulang dari rumah temannya seperti biasa. Waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jalanan desa sudah gelap. Ia memiliki jalan pintas melewati sawah dan kebun kosong. Meski sering disebut angker, Rina tak merasa takut. Sudah bertahun-tahun ia lewat di sana tanpa masalah. Namun malam itu terasa berbeda. Langit mendung, angin berhenti bertiup, dan suara alam seperti menghilang. Tak ada jangkrik, tak ada kodok, tak ada suara anjing. Sunyi hening mencekam. Saat itu Rina melihat sesuatu di kejauhan. Seorang perempuan duduk di tengah jalan tanah. Dia membelakangi Rina. Rambut panjang terurai menutupi wajah dan punggungnya. Rina berhenti sejenak. Ia kira perempuan itu butuh bantuan. Mungkin orang hilang atau korban kekerasan. Bu, enggak apa-apa, tanya Rina pelan sambil mendekat. Tak ada jawaban. Perempuan itu lalu berdiri pelan dan perlahan menoleh ke arah Rina. Apa yang Rina lihat bukan wajah manusia. Wajah pucat, mata merah menyala, senyum lebar penuh gigi tajam, dan suara tawa kecil yang dingin mengalun dari bibirnya. Rina menjerit dan berlari, tapi langkah kakinya terasa berat. Keesokan paginya, Rina tidak ada di rumah. Ibunya mulai khawatir. Ponsel Rina tak bisa dihubungi. Ayahnya menyusul ke rumah teman Rina. Namun Rina sudah pamit pulang sejak malam. Pencarian dilakukan. Warga ikut turun ke jalan. Namun sampai malam kedua, Rina belum juga ditemukan. Salah satu tetua kampung datang ke rumah keluarga Rina. Ia meminta izin untuk melakukan pencarian secara spiritual dengan membawa air doa, bunga 7 rupa, dan dupa. Ia berjalan menuju jalan setapak tempat Rina biasa pulang. Saat ia tiba di tengah jalan sawah itu, ia berhenti. Katanya dia masih hidup, tapi dia tidak di dunia kita. 2 hari kemudian, sekitar pukul 5 pagi, Rina ditemukan seorang warga yang hendak ke sawah. Melihat sosok perempuan jongkok di tengah jalan, mengenakan baju yang sama seperti 2 malam lalu. Tubuhnya kotor, matanya kosong, dan ia hanya berbisik pelan, jangan biarkan dia ikut. Saat dibawa pulang, tubuhnya dingin, dan dia terus memeluk lututnya yang seperti ketakutan. Butuh waktu hampir 5 jam sampai Rina tenang dan mulai bicara. Apa yang ia ceritakan membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Menurut Rina, setelah ia melihat sosok perempuan itu dan pingsan, ia terbangun di tempat yang aneh. Semuanya terlihat seperti desanya, tapi tanpa suara. Matahari tidak terbit. Semua warna tampak abu-abu.
rumah-rumah kosong dan tidak ada satu manusia pun. Ia berjalan memanggil-manggil, tapi tak ada yang menjawab. Hingga ia melihat sosok itu lagi. Kuntilanak terbang melayang dari atas pohon besar. Ia tertawa memanggil nama Rina dengan suara yang menyerupai ibunya. Lalu muncul suara lain, banyak suara. Semua mengenal nama Rina. Semua memanggil dengan suara orang-orang terdekatnya. Rina berlari, tapi kemanapun ia pergi, jalan itu selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah rumah kosong besar di tengah kebun. Rina berkata, ia dipaksa masuk ke dalam rumah itu. Di dalam ada banyak orang, tapi wajah mereka kosong, hanya kulit membungkus tengkorak. Mereka duduk di lantai, diam memandangi dinding, tidak bernyawa tapi juga tidak mati. Rina yakin itu adalah dunia antara, dunia tempat arwah yang tersesat dikurung. Ia merasa jiwanya ditahan di sana dan tubuhnya di dunia nyata jadi kosong, tak berjiwa. Selama 2 hari ia terus melawan. Ia berdoa sebisanya, membaca surat Al-Fatihah, An-Nas, apapun yang ia ingat. Hingga akhirnya suara azan subuh terdengar, tapi bukan dari dunia itu. Ia merasa azan itu seperti menarik jiwanya. Dan saat ia terbangun, ia sudah berada di pinggir jalan, ditemukan oleh warga. Setelah peristiwa itu, Rina mengalami trauma berat. Selama berminggu-minggu, ia takut melihat cermin karena katanya sosok itu selalu muncul di belakangnya. Setiap malam Jumat, Rina bermimpi kembali ke rumah kosong itu. Namun, setelah dilakukan ruqyah dan pembersihan rumah, gangguan itu perlahan menghilang. Tapi satu hal yang masih belum bisa dijelaskan. Rina ditemukan dalam kondisi memakai gelang akar bahar di tangan kirinya. Keluarganya tidak pernah memberinya itu. Dan saat ditanya siapa yang memasangkannya, Rina hanya menjawab. Perempuan itu bilang, supaya aku nggak bisa pulang lagi, tapi aku kabur. Sampai hari ini gelang itu disimpan keluarganya dan mereka percaya itu berasal dari dunia yang bukan milik manusia. Kisah ini menjadi salah satu dari sekian banyak peristiwa nyata tentang dunia lain yang konon bisa menghisap manusia ke dalamnya jika kita tidak berhati-hati. Hati-hatilah jika melintas di tempat sepi di malam hari, karena kadang ia menampakkan diri bukan ingin menakutimu, tapi ingin membawamu pergi. Terima kasih telah menonton Arafah Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.